أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan membacakan beberapa adab bersafar, adab bepergian jauh, karena adab-adab yang seperti ini jarang kita pelajari karena ya kondisi kita tidak sering safar ya. Walaupun kadang kita sudah pelajari tapi kita banyak lupa karena jarang di murojaah. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membacakan beberapa adab ketika kita bepergian jauh atau adab safar. Yang pertama, kata para ulama, hendaknya ketika kita bersafar jangan sendirian. Jangan sendirian ketika bersafar. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rakibu syaitan, war-rakibani syaitanani, was-salasatu rakbun." Kata Rasul mengatakan, orang yang bersafar satu orang itu artinya dia akan ditemani oleh syaitan. Kalau dia dua orang, berarti ada dua syaitan yang menemani dia. Lebih dari 3, 4, 5, inilah yang disebut dengan rombongan safar. Tapi adab yang pertama ini tidak harus dan wajib untuk kita lakukan. Karena kadang kita ada keperluan sendiri sehingga kita harus bersafar sendirian. Namun kadang ada keperluan kita hanya dua orang yang safar, ya kita bersafar berdua, tidak ada masalah. Yang harus kita wanti-wanti dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ketika bersafar sendirian menggodaannya lebih besar. Pernah waktu ketika kami dari Medan, ini pertama sekali nih, dari Medan pertama mau ke Jakarta. Ketika itu memang kondisi kita juga diongkosin, jadi tidak bisa memilih untuk transportasi, itu tidak bisa milih kami. Harus naik pesawat kah atau apakah, nggak bisa. Pokoknya mana yang terbaik yang diberikan oleh mereka, ya udah kita terima. Kami 5 orang ketika itu berangkat dari Medan, mau daftar ke Lipia, kami naik kapal. Itu kapal kadang kan 3 malam 2 hari atau sebaliknya 2 malam 3 hari. Dalam kondisi seperti itu kan bosan sekali. Kalau tidak berlima kami safar, mungkin saya sendiri misalnya safar, itu bisa jadi tergoda dengan hal-hal yang tidak baik di dalamnya. Bagaimana tidak? Karena di dalamnya itu ada lantai bawah atau lantai 2 itu ada hiburan-hiburannya. Di antara hiburan yang menggiur itu adalah bioskopnya. Dan bioskop yang ditayangkan di kapal-kapal tersebut bukan bioskop film-film biasa. Dan tidak malu-malu mereka mengumumkan di depan banyaknya penumpang akan ditayangkan, kata mereka, di bioskop pada jam sekian film yang tidak ragu-ragu lagi melakukan adegan-adegan yang tidak pantas lah yang disebutkan oleh mereka. Coba kita bayangkan kalau kita safar sendirian. Ini bisa jadi kita akan tergoda. Maka benar kata Rasulullah, ar-rakibu syaitan. Kalau orang sudah safar satu orang, itu safarnya itu bersama syaitan. Dan bisa jadi dia akan jadi setannya. Bisa jadi dia akan menjadi setannya. Coba kalau kita bersafar 3, 4. Apalagi kalau kita bersafar itu bersama dengan orang-orang yang baik. Bersama orang-orang yang soleh. Kita akan menjaga diri kita, menjaga pandangan mata kita. Karena kalau kita safar sendiri atau 2 orang yang sama-sama kita ini tidak saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Udah, kita akan bebas melihat sesuatu yang haram pun kita akan bebas. Tidak ada yang kita segani.
tidak ada yang kita takuti, nggak ada yang kita pandang gitu. Lalu kemudian kita akan melihat sesuatu yang haram, teman kita 2 orang misalnya kita bersafar, teman kita yang satu lagi juga melakukan hal yang sama. Ini akan membahayakan kita, membahayakan agama kita. Ketika kita bersafar hanya sendiri atau 2 orang. Kecuali kalau memang ada keperluan-keperluan yang mendesak sehingga menjadikan kita harus safar sendiri. Namun hati-hati dengan hadis ini, diingat betul hadis ini bahwa orang yang bersafar 1 orang dia setan, kemudian 2 orang masih dikatakan setan. Ini harus diwaspadai supaya ketika kita bersafar tidak sembarangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul menegaskan, "Lau ya'lamun nas ma fil wahdah ma a'lam ma sara rakibun bilailin wahdahu." Kata Rasul sallam, andai kata orang-orang mengetahui akibat dari safar sendirian sebagaimana aku mengetahuinya, maka niscaya mereka tidak akan bersafar sendirian di malam hari. Ini hadis sangat menegaskan bahwa andai kata orang bersafar itu tahu apa yang Rasul tahu, Rasul kan mengetahui tentu melalui wahyu. Cuma kadang Rasulullah SAW tidak bisa mengungkapkan itu. Kata Rasulullah SAW, andai kata mereka yang safar 1 orang itu mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya mereka tidak akan safar sendirian. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tidak menjamak sholat. Namun lebih utama boleh menjamak sholat, namun lebih utama tidak dijamak kalau kita sudah sampai pada tempat yang dituju. Ini pendapat yang lebih dikuatkan oleh para ulama. Walaupun boleh kita menjamak sholat di tempat yang kita sudah sampai. Misalnya tujuan kita di mana? Tujuan kita itu di Jogja misalnya. Udah sampai kita di Jogja ini. Kalau kita sudah sampai di Jogja, maka utamakan untuk tidak dijamak sholatnya. Jadi sholat pada waktu masing-masing. Zuhur di waktunya, asar di waktunya, maghrib di waktunya, isya di waktunya. Terus kalau kita kondisinya seperti ini, mana yang lebih utama? Ya, kata para ulama yang lebih utama adalah tidak menjamaknya. Tidak menjamak. Jadi zuhur ya zuhur, asar ya asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Itu yang lebih utama. Namun jika kita mendapatkan kesulitan ketika sampai ke tempat yang kita tuju, namun kita mendapatkan kesulitan, susah kita untuk tidak menjamak salat, dikhawatirkan ada urusan-urusan yang lain yang akan melalaikan kita, ya boleh kita jamak, tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah sampai pada suatu tempat, apalagi di tempat itu fasilitasnya hampir sama dengan rumah kita, maka lebih utama untuk tidak dijamak salatnya. Kita mau cari makan, gampang, kayak di rumah. Kita mau minum, ada, lengkap fasilitasnya. Maka lebih utama sholat itu tidak dijamak. Dan ini dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kata beliau, walahul jam'u yajuzu lahul jam' baina zuhur wal asar, baina al-maghrib wal isya, lakin tarkuhu afdal idza kana nazilan laisa alaihi masyaqqah, tarkuhu afdal. Kata beliau, menjamak itu boleh antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, tapi meninggalkannya itu lebih utama manakala kita sudah sampai di suatu tempat. Kalau sudah sampai, kalau dari di perjalanan, misalnya dari perjalanan Bekasi ke Jogja, ini perjalanan ini masih bisa dipastikan di sana ada kesulitan-kesulitan yang akan kita temui. Maka dalam perjalanan itu boleh kita menjamak, mengqashar, tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah sampai, lebih utama untuk tidak dijamak lagi sholatnya. Itu kata beliau. Bagi mereka-mereka yang mau menjamak, boleh juga, tidak ada masalah. Misalnya udah sampai nih satu tempat, mau dijamak, maghrib, isya, zuhur, asar, mau dijamak, boleh, tidak ada masalah. Karena Rasulullah SAW juga dulu pernah melakukan itu ketika beliau di Musdalifah, ketika beliau di Arafah, beliau menjamak sholat antara zuhur, asar, maghrib, dan isya. Padahal ketika itu beliau sudah sampai nih di tempat tujuan. Tapi kata para ulama, Rasulullah SAW sampai pada tempat tujuan itu
ada kemungkinan beliau berpindah-pindah. Itu yang menjadikan adanya muncul masyaqqah itu. Masyaqqah itu kesulitan. Rasul pindah nanti dari Mina ke Muzdalifah, Arafah. Ini kan berpindah-pindah lagi. Berarti boleh kita menjamak salatnya itu. Lebih afdal menjamak salatnya. Karena kita berpindah-pindah. Misalnya kita bersafar nih di Jogja. Tapi kita punya jadwal nanti. Di Jogja itu akan pindah ke sini. Habis dari sini pindah lagi ke sini. Pindah lagi ke sini. Nah, dalam kondisi seperti ini kan ada masyaqqahnya. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita misalnya mudik ini kan udah sampai jelas di tempat yang kita tuju. Udah sampai nanti di sana, jangan bermudah-mudahan untuk menjamak salatnya. Zuhur, asar, maghrib, isya, jangan. Apalagi kita berada di kampung. Karena akan menimbulkan fitnah. Ini kenapa nih si fulan pakaiannya kayak pakaian alim banget gitu, ustadz banget, tapi zuhur nggak kelihatan. Kadang salat zuhur, asarnya nggak kelihatan. Kadang maghribnya kelihatan, isyanya nggak kelihatan. Mereka nggak tahu, nggak paham. Ternyata boleh dijamak. Cuma nanti akan menimbulkan fitnah, maka lebih baik jangan dijamak. Dijamak itu tahu kan? Tahu dijamak kan? Jamak itu menggabungkan sholat antara dua sholat yang berpasangan, tapi jangan pula sholat subuh dijamak sama sholat isya. Ini sholat yang berpasangan, maghrib, isya, zuhur, asar. Itu namanya jamak. Baik, yang selanjutnya di antara adab safar yang lainnya, dianjurkan mengqashar salat. Dianjurkan mengqashar salat. Mengqashar salat ini sebabnya hanya satu. Bolehnya seseorang mengqashar salat sebabnya hanya satu. Apa itu? Hah? Satu aja. Kalau menjamak salat itu sebabnya banyak. Kalau turun hujan, kita sedang di masjid nih, sholat berjamaah. Boleh gak kita jamak sholatnya? Boleh. Misalnya tiba-tiba gempa misalnya. Lalu kemudian kita khawatir lagi nanti takut ke masjid, ada gempa susulan dan seterusnya. Udah kita sholat maghrib, lalu kemudian kita langsung sholat isya. Ada sebab. Apa sebabnya seorang itu boleh menjamak sholatnya? Sebabnya adalah masyaqqah. Masyaqqah itu terdapat kesulitan nanti di dalam pengerjaannya itu. Turun hujan, misalnya safar tadi, bepergian, karena memang di perjalanan ada masyaqqahnya. Ada kebutuhan. Misalnya ada orang sakit, apalagi dia mau jalankan operasi. Dia tahu jadwal operasinya misalnya jam 3 sore. Lalu dia sholat zuhur, nanti asarnya dia lakukan di waktu zuhur. Karena jam 3 itu dia akan tidak sadarkan diri misalnya sampai maghrib. Kelewatan nanti asarnya. Ini boleh dia jamak salatnya. Karena ada kebutuhan di sana. Tapi kalau dia qashar, sebabnya satu saja. Enggak banyak sebabnya. Dia satu. Yaitu safarnya. Ini sebab dibolehkan seseorang itu mengqashar salat, yaitu safar, bepergiannya itu. Ya kalau dia tidak bepergian, nggak boleh dia pangkas sholatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nggak boleh dia pendekkan sholatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kecuali pada safar. Safar yang dia lakukan itu. Safar itu maksudnya perjalanan dari kota yang dia tempati menuju kota yang akan dia datangi. Itu namanya safar. Nah, ketika dia sampai di kota tersebut, maka tadi lebih afdal tidak dilakukan jamaknya. Tidak dilakukan jamaknya. Tetap sholat di waktu masing-masing. Tapi boleh nggak dijamak? Boleh nggak dikosor? Boleh. Misalnya dia waktu udah sampai di tempat yang dituju nih. Dia mau sholat zuhur. Dia 2 rakaat sholatnya. Boleh. Afdalnya malah. Dia dikosor sholatnya. Dia nanti sampai di suatu tempat yang sudah dituju. Dia mau sholat asar. Lalu kemudian dia mengerjakan sholat asar itu 2 rakaat. Afdalnya memang dia melakukan 2 rakaat. Afdalnya. Cuma kalau memang nanti ada masalah, masih kasus yang terjadi, kita sholatnya bersama orang yang mukim. Nah, kalau kita sholatnya sama orang mukim, jangan dikerjakan sholatnya 2 rakaat. Karena bingung nanti orang-orang. Ini kami sholat 4 rakaat, kenapa dia sholat 2 rakaat? Dan kita bingung juga pelaksanaannya gimana. Apakah nanti ketika rakaat kedua kita tetap duduk saja?
Nanti masyarakat yang mukim mereka rakaat ketiga, kemudian rakaat keempat sampai pada tasyahud. Imam assalamualaikum, assalamualaikum, kita juga ikut assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi akan membingungkan. Maka kalau kita bersama orang yang mukim, kita tetap ikut menyempurnakan sholat. Namun kalau kita sholat sendirian, datang ke masjid, tiba-tiba jamaahnya sudah selesai, kita mau sholat asar atau sholat zuhur, boleh kita qashar sholatnya menjadi 2 rakaat. Dan afdolnya seperti itu. Baik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan itu, sebagaimana hadis Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, sahibtu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakana la yazidu fis safar ala raka'atain, wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalik radhiyallahu anhum. Kata Ibnu Umar, aku pernah menemani Rasul dalam safarnya. Ketika itu Rasul SAW tidak pernah menambah salat di dalam safar kecuali cuma 2 rakaat. Tidak pernah ditambah oleh Rasulullah. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Tidak pernah ditambah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak pernah disempurnakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salat yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. 4 rakaat itu dikosor oleh Rasulullah menjadi 2 rakaat. Dan itu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Dan kata Ibnu Umar, ketika aku bersama Abu Bakar pun begitu. Ketika aku bersama Umar pun begitu. Ketika aku bersama Utsman pun aku mendapati mereka mengqashar salat dan tidak melebihkan salat mereka kecuali hanya 2 rakaat saja. Baik, di antara adab safar yang lainnya adalah wajib salat di daratan selama masih memungkinkan. Di daratan itu maksudnya tidak di atas kendaraan. Ini khusus pada salat wajib, salat 5 waktu. Kalau ada pilihan untuk sholat langsung di daratan, itu harus kita lakukan. Karena di antara kewajiban di dalam sholat wajib, sholat 5 waktu, itu menghadap ke kiblat, berdiri secara sempurna. Kita bisa pastikan kalau sholatnya di kendaraan, sholatnya tidak akan bisa sempurna berdiri. Misalnya kita di bis, kita di kereta, ini nggak bisa sholatnya berdiri. Padahal sholat wajib 5 waktu itu di antara syarat dan rukunnya, dia harus berdiri bagi yang mampu. Kemudian menghadap ke kiblat. Beda dengan sholat-sholat sunnah. Kalau sholat-sholat sunnah ini Rasul SAW pernah sholat di atas onta. Boleh. Kalau sholat sunnah tidak ada masalah di atas kendaraan. Tapi kalau dia sholat wajib, kita harus berhenti. Berhenti dan betul-betul sholatnya berdiri sempurna, kemudian menghadap ke arah kiblat. Kalau kita sholatnya di bis, lalu kemudian kita bermudah-mudahan sholat zuhur, sholat asar, bis, nggak boleh. Kecuali kalau kita mendapati satu kondisi yang darurat sekali dan tidak memungkinkan sholat itu dijamak. Beda dengan zuhur, asar, maghrib, isya masih bisa dijamak. Kalau subuh, kita suatu perjalanan, berada di satu perjalanan, di perjalanan itu kita sudah tunggu nih. Mudah-mudahan supir bisnya nanti mampir untuk sholat subuh. Ternyata terus lanjut oleh supir bisnya. Begitu kereta misalnya. Kita lihat waktu subuh udah tinggal 15 menit lagi. Tinggal 10 menit lagi. Nah, kondisi yang seperti ini boleh kita mengerjakan sholatnya di atas kendaraan. Tapi hukum asalnya sholat 5 waktu tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan. Di dalam kendaraan. Tapi harus mampir, turun, sholat secara sempurna. Itu yang harus dilakukan. Baik. Yang berikutnya, adab yang berikutnya, ini yang paling penting juga. Di antara yang paling penting dalam bersafar adalah membaca doa ketika keluar rumah. Atau zikir-zikir yang lainnya. Naik kendaraan, zikir safar, zikir ketika kita sampai di satu tempat yang dituju. Ini jangan sampai terlupakan. Karena zikir ini kan benteng bagi kita. Benteng. Benteng itu tembok yang akan menjaga kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena ketika safar itu banyak sekali gangguan dan gangguan-gangguannya yang akan membahayakan kita itu banyak sekali ketika safar. Dalam satu hadis Rasulullah pernah mengatakan, la ghulah wala nau'ah wala la tiyarata. Ada beberapa hal yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah kalimat la ghulah.
wala ghula. Ghul itu adalah salah satu syaitan yang disebut oleh Rasulullah, jin yang suka mengganggu orang ketika safar. Ini ada hadis sahih yang jelaskan oleh Rasulullah, nama setannya adalah ghul. Ada orang mengatakan ghul, gaul. Ada yang mengatakan gaul. Karena dalam bahasa hadis ada ghain, waw, lam, ghul. Ghul ini adalah setan yang suka mengganggu orang yang bersafar. Kadang cara dia mengganggunya dalam tafsiran para ulama itu dia disesatkan dari perjalanan. Jadi jalan yang dituju itu misalnya lurus, tanpa kita sadari kita kadang belok. Pernah beberapa setahun atau 2 tahun yang lalu ada berita yang memberitakan orang yang safar menggunakan kendaraan mobil, tiba-tiba dia ada di tengah-tengah hutan. Pernah dengarkan ya berita itu? Ketika dia mau maju udah nggak bisa lagi, mau mundur udah nggak bisa lagi. Turun dia lihat, ini bukan tempat yang dia tuju, kaget. Padahal ketika ditanya, jalan yang dia lewati itu jalan yang rusak-rusak. Dia lihat jalannya rusak-rusak. Padahal tadi saya merasa tidak seperti ini jalannya. Orang dia mengira masih di dalam tol kok. Dan itu banyak. Kadang kita alami juga. Kita udah tahu nih jalannya, persis jalannya ini. Tiba-tiba nanti ada aja yang menjadikan jalan kita itu tersesat. Ini kayak kemarin itu kayaknya bukan. Hampir juga tadi mau jelaskan itu, tapi kayaknya itu bukan gitu. Cuma itu kemarin penjelasannya ada truk atau bis gitu. Jadi udah nggak mungkin nyalip gitu, berbahaya. Pernah juga terjadi nih. Kita ada beberapa jamaah waktu itu goes di hutan, apalagi di hutan. Kalau istilah orang kan hutan itu tempat jin buang anak katanya kan. Jadi di hutan itu ya di jalan cuma setapak buat goes doang. Yang anehnya yang tersesat itu bukan orang yang paling belakang dan bukan orang yang paling depan. Kalau orang yang paling depan, dia di depan tersesat masih mending. Karena dia mungkin terkecohkan jalannya. Ini yang tersesat itu orang yang di tengah-tengah. Di depan pemandu jalan, di tengah juga ada pemandunya, marshal yang istilah gos itu marshal. Ada yang di belakang juga pemandu di belakang yang menjaga. Nah, ada 5 orang, kita ramai banget waktu itu. Ada 30-an kayaknya yang ikut peserta goes itu yang di hutan-hutan itu. 5 orang dan posisi mereka di tengah. Di tengah. Ya namanya goes itu kan nggak bisa terlalu berdekat-dekatan karena dia banyak turunannya, berbahaya. Nanti kalau ada yang jatuh bisa tabrakan semua. Jadi jaraknya itu agak dijaga. Nah, mereka melihat yang 5 orang ini katanya, kami melihat ada satu orang yang lewat yang belok ke kanan katanya. Padahal semua orang yang depan tadi lurus aja. Nah, orang yang di tengah ini belok ke kanan, orang kedua ngikutin, orang ketiga ngikutin ke kanan sampai ke-5 ke kanan. Nah, orang yang di belakang ini malah lurus aja. Jadi yang kesasar itu ada 5 orang yang berada di tengah-tengah. Dan mereka ketika ditanya, kenapa kok belok ke kanan? Karena kami melihat tadi ada yang belok ke kanan. Nah, bisa jadi yang dilihat yang seakan-akan belok ke kanan itu tadi bagian daripada ghul tadi itu. Memang ada. Ini bukan mistik, bukan cerita apa ya? Cerita-cerita dongeng, bukan. Memang hal itu ada. Ada yang bisa melakukan hal-hal yang tidak baik tatkala kita sedang safar. Makanya kita harus bentengi diri kita. Di antara yang pertama sekali yang kita jangan sampai lupakan adalah baca doa ketika keluar rumah. Keluar rumah itu jangan lupa dibaca. Karena itu doa yang luar biasa keutamaannya. Bahkan Rasul SAW mengatakan barang siapa yang membaca doa tersebut, hudita wa kufita wa wukita. Kata Rasulullah SAW, orang yang kalau membaca doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Kadang kita sudah hafal. Cuma mengamalkannya itu terang dilupakan oleh Allah. Terlupakan. Makanya kata Rasulullah SAW, siapa orang yang membaca ini, zikir ini, hudita kata Rasulullah SAW.
sungguh orang tersebut sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk. Hidayah, petunjuk. Wa kufita, dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wukita, dan dilindungi. Ini kalimat wa wukita, dan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita terlalu terlalu pede dengan kemahiran kita dalam berkendaraan, terlalu pede dengan dengan usia kita yang masih muda. Seakan itu semua akan menjamin kita akan dalam kondisi baik-baik saja tatkala keluar rumah. Nah, ini kadang yang terlalu memperdaya diri kita. Kita keluar rumah seakan-akan apa yang ada pada diri kita, kesehatan kita, kelihayan kita, kemahiran kita dalam berkendaraan dan semuanya, itu kadang melalaikan kita, memperdaya kita. Kita lupa menggantungkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul wawukita. Wukita itu kamu betul-betul akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala membaca doa keluar rumah ini. Sampai-sampai kata salam, fatatanahha lahu syayatin. Setan-setan pun akan menghindar. Setan-setan pun akan menghindar. Kalau kita sudah baca doa ini, karena kita sudah dijaga oleh Allah, setan-setan pun akan menghindar. Kita akan lewat, kan ada kan kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu seorang sosok sahabat yang kalau dia jalan di satu tempat, setan pasti akan memilih jalan yang lain. Ya, kita nggak sampailah pada derajat itu. Artinya kalau kita membaca doa ini, ada setan-setan di pinggir jalan itu, dia akan minggir. Minggir. Tatanahha, dalam bahasa hadisnya adalah fatatanahha lahu syayatin. Para syaitan-syaitan yang ada di pinggir-pinggiran jalan atau di jalan-jalan itu akan minggir ketika orang yang keluar rumah tadi membaca doa ini. Fayaqulu lahu syaitan. Setan akan berkata kepada setan-setan yang lainnya. Lihat, setan akan berkata kepada setan-setan yang lainnya. Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukita. Bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, orang yang sudah dicukupi oleh Allah, dan orang yang sudah dijaga oleh Allah SWT. Gimana kalian para setan mau mengganggu dia? Nah, kemarin ada siapa kemarin teman kita yang ngambek-ngambek, mana dia? Ada nggak dia? Masih ada? Nah itu. Hati-hati. Coba, kok bisa ada orang terkunci bukan di kamar ya? Hah? Di kamar mandi. Dan diperiksa kuncinya normal, ditanya satu persatu. Masa iya kok kalau bercandanya sampai kayak gitu banget kan? Nggak mungkin lah. Masa Yudi, Bimo, Amin satu kamar? Bertiga? Hah? Masa iya bercandanya sampai begitu banget? Kan kebangatan lah. Kalau 5 menit atau 2 menit dia dikurung di kamar mandi cuma sekedar bercanda, itu masih walaupun tidak wajar juga ya bercanda kayak seperti ini. Ini orang dikurung di kamar mandi setengah jam atau lebih daripada itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin bercanda. Dan nggak ada satupun yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu kalau siapa namanya, Angga kalau nggak salah. Mana dia? Masih sehat kah dia? Nah, nggak tahu kalau dia di kamar mandi. Masa turun ke bawah 3 temannya, kemudian makan sambil bercanda-canda. Tahu orang jerit-jerit di atas nggak ada yang dengar. Orang kamar mandi siapa yang dengar? Nah, itu bisa jadi. Makanya kita perlu harus membentengi diri kita dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di kamar mandi. Kamar mandi itu kan banyak banget, memang gudangnya setan gitu. Jangan jadikan kamar mandi tempat yang nyaman gitu. Sehingga berlama-lamaan di kamar mandi. Jangan sampai berlama-lamaan di kamar mandi. Baik, ini beberapa zikir zikir keluar rumah lah yang paling penting kita baca. Nanti ada juga adab yang lainnya, kita berpamitan dengan keluarga tatkala kita mau safar, berpamitan dengan tetangga. Kadang kita dianjurkan untuk membaca satu zikir doa, astaudi'ullah dinaka wa amanatak wa khawatima amalik. Ini doa yang pernah dibacakan oleh Rasul SAW kepada orang yang dititipkan.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Astaudi'ullah." Aku titipkan kepada Allah dinaka, agamamu, wa amanatak, dan amanahmu, wa khawatima amalik, dan penutup amalan yang baik. Nah, ini biasanya dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang kepada orang yang safar. Ada doa-doa yang lain yang mungkin bisa dibacakan juga. Baik, yang berikutnya, adab yang berikutnya, membaca doa naik kendaraan. Ini juga perlu. Membaca doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apalagi dulu kan kendaraannya hewan ya. Kendaraannya itu kan kendaraan makhluk hidup. Makhluk hidup itu artinya dia kapan saja bisa berontak. Kuda, onta. Kok bisa ada kuda yang mungkin jauh lebih kuat dari orangnya, mau dikendalikan? Itu siapa yang mengendalikannya? Itu Allah. Onta itu kan berapa kali lipat tenaganya dari kita. Kok mau-maunya dia diatur oleh kita gitu. Ini kan luar biasa. Makanya kita memuji Allah SWT, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Kita katakan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Engkau ya Allah telah menundukkan kendaraan ini. Kalau kita apalagi sekarang, mobil, kita naik mobil safar. Itu kan mobil luar biasa tenaganya. Berbahaya sekali bagi kita penumpangnya. Kok mau dia dan bisa dia ditundukkan oleh kita, mau diatur ke kanan, ke kiri. Coba bayangkan, kalau Allah SWT saat itu tidak mengkehendaki kendaraan kita itu, kita udah mau belok kanan ini, tapi nggak bisa, tiba-tiba nggak bisa, kan berbahaya. Makanya jangan lupa kita baca naik kendaraan, apa aja kendaraannya, kita katakan Subhanalladzi sakhkhara lana. Sakhkhara lana itu sakhkhar, menundukkan, kendaraan itu ditundukkan, mau kita atur. Padahal wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin. Padahal kendaraan itu sebelumnya tidak mampu untuk kita kuasai. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ingat kata Allah SWT, ini bagian daripada potongan ayat Al-Quran ya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Baik, berikutnya. Membaca doa safar. Ya, doa safar itu apa saja safar-safar yang kita inginkan, termasuk doa safar yang khusus diajarkan oleh Rasulullah. Rasul pernah membacakan Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami berharap dari safar kami ini kebaikan dan ketakwaan. Karena kan banyak kan safar itu hanya sekedar senang-senang, refreshing lah bahasanya, ketawa ketiwi. Itu umumnya safar kadang seperti itu terjadi. Nah, kita tidak hanya sebatas itu. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah safar kami ini bir, ada nilai kebaikannya. Takwa, dan ada nilai ketakwaan di dalamnya. Wa minal amali ma tardha, dan ada amalan yang bisa kami lakukan di saat kami safar itu yang mendatangkan keridhaan-Mu ya Allah. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, mudahkan bagi kami menjalankan safar ini. Watwi anna bu'dah, dan pendekkan jaraknya. Yang tadi jauh safar itu, ya Allah pendekkan, singkatkan waktu untuk sampai pada tempat yang tuju. Dan tidak hanya itu permintaan kita. Kita minta lagi kepada Allah, Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, Engkau adalah yang zat yang menemani safar kami. Sahib fis safar. Ya Allah, temanilah safar kami ini. Wal khalifatu fil ahal, dan Engkau adalah khalifah. Khalifah itu yang akan menjaga keluarga-keluarga kami yang kami tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan yang mungkin terjadi di safar tersebut. Wa ka'abatil manzar, dari pemandangan-pemandangan yang tidak baik. Di safar itu kadang kita melihat sesuatu yang tidak baik, kita berlindung. Jangan sampai kita melihat kejadian-kejadian yang tidak baik. Kita saat safar, waliyadzubillah, di depan kita tiba-tiba ada truk besar nabrak bis, wak, di depan kita. Ini kan pemandangan yang tidak baik di saat safar.
Nah, kita berlindung kepada Allah SWT. Jangan sampai kita melihat sesuatu yang tidak baik. Kejadian-kejadian yang tidak baik itu terjadi di depan mata kita gitu. Apalagi kita bawa keluarga, bawa anak-anak. Ini kan bisa stres, bisa trauma gitu. Kita pun kadang-kadang bisa jadi trauma gitu. Kaget karena sesuatu yang tidak baik terlihat di depan mata kita. Nah, kita berlindung kepada Allah. Ya, mudah-mudahan terjadi hal-hal yang tidak baik itu setelah kita lewat gitu. Jangan sampai di depan mata kita. Wa ka'abatil manzar, berlindung kepada Allah agar tidak melihat sesuatu yang tidak baik. Wa su'il munqalab fil mali wal ahal, dan kita berlindung kepada Allah agar kita tidak mendapatkan hal yang buruk tatkala kita kembali kepada harta dan keluarga kita. Ini kalau belum hafal boleh dibacakan saja, tidak ada masalah. Sekarang banyak sekali doa-doa ini bisa kita dapatkan sehingga kita bisa bacakan doa ini saat kita safar. Kemudian adab yang berikutnya, jangan lupa memperbanyak doa ketika di perjalanan. Karena doa orang yang safar itu kan dikabulkan oleh Allah SWT. Apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan, berdoa pada Allah SWT. Di saat kita safar itu banyak berdoa. Dalam kendaraan, dalam mobil, sambil nyetir, tidak ada masalah berdoa pada Allah. Ini bagus sekali karena memang Rasul SAW pernah mengatakan 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak diragukan lagi. Di antaranya adalah da'watul musafir. Doanya orang sedang safar. Baik, kita singkat. Yang berikutnya. Di antara adab bersafar adalah segera pulang jika urusan sudah selesai. Kalau sudah selesai, segera pulang. Jangan mampir lagi, mampir ke sana, mampir ke sini. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah bagian daripada azab, siksaan. Kalau sekarang kan safar kita lebih mudah ya. Kalau dulu orang safar luar biasa. Bagian daripada siksaan, azab. Nah, sekarang kita juga merasakan safar itu nggak enak. Walaupun kita safar dalam kondisi refreshing. Sekarang kita rasanya merasakan nikmatnya. Tapi kalau nanti tidak pulang atau di perjalanan, itu capek gitu. Capek, bagian daripada azab kata Rasulullah SAW. Yamna'u ahadakum ta'amahu. Kenapa? Karena safar itu akan mencegah kita dari makan. Makan susah. Karena makan, ada orang kalau udah mabuk banget itu, ngelihat makan aja pun nggak mau dia. Kemudian kata Rasulullah SAW, wasyarabahu. Orang yang safar itu akan mencegah dia dari minum. Wa naumahu, dari tidurnya. Fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Apabila dia sudah selesai dari safarnya, maka hendaknya dia bersegera untuk pulang ke keluarganya. Baik, adab yang berikutnya. Salat 2 rakaat setelah pulang safar. Ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau beliau itu dari safar pulang, beliau nggak langsung ke rumah. Kadang beliau mampir dulu ke masjid, salat dulu beliau 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Nah, salat ini salat apa namanya? Wallahu alam. Salat ini bisa dikatakan salat 2 rakaat yang dikerjakan setelah pulang dari safar. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik. Nabi SAW ketika itu beliau ceritakan, Nabi SAW kana idza qadima min safar, beliau kalau datang dari safar, bada abil masjid, beliau mampir dulu ke masjid, nggak langsung ke rumah, mampir dulu ke masjid, faraka'a fihi raka'atain, dan beliau mengerjakan 2 rakaat salat, summa jalasa, kemudian beliau duduk sejenak, baru beliau langsung masuk ke rumah, pulang. Kemudian di antara adab safar yang lainnya adalah dan ini yang mungkin yang terakhir, yaitu acara makan-makan sepulang safar. Acara makan-makan. Kalau ini safar yang mungkin jauh ya, dan safar itu sangat membahayakan sekali. Seperti ada orang safar mau pergi umroh. Jadi jangan dibalik. Ada orang kalau mau pergi umroh haji itu walimahan safarnya itu di awal. Harusnya kalau di awal itu cuma minta doa aja. Nggak tahu kalau di Bekasi ada nggak kayak gitu juga ya? Bekasi itu kan kadang walimah dulu, selamatan dulu. Jadi ngundang orang makan. Memang ada sunnahnya, acara makan-makan itu ada. Cuma acaranya itu dilakukan setelah pulang dari safar. Apa?
hikmahnya sebagai syukuran aja, rasa syukur. Alhamdulillah selamat sampai tujuan, pulang lagi ke rumah, bentuk syukur kita undang teman-teman untuk makan. Traktir teman-teman untuk makan. Ini adalah hal yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sallam? Annahu lamma qadimal Madinah nahara jazuran au baqaratan. Bukan tanggung-tanggung yang disembelih oleh Rasulullah. Rasul apabila dia sampai ke Madinah, ketika itu Rasulullah SAW langsung menyembelih onta, dalam riwayat yang lain baqarah. Baqarah itu sapi. Disembelih Rasulullah SAW. Onta. Kalau kita ayam aja udah lumayan lah. Ayam di pasar atau bebek atau apa. Nah, sowang boleh juga, sowang. Besok pulang kita. Tapi kan safarnya kita semua rame-rame. Kalau ini kan sendiri. Kalau rame-rame ya masing-masing orang mau traktir lah, nggak apa-apa. Baik, ini barangkali yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini, yaitu adab-adab safar. Kadang kita terlupakan, sehingga pagi ini kita murojaah saja. Ada hal-hal yang terlupakan, alhamdulillah kita bisa murojaah, kita ingat kembali. Dan harapan kita, apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga safar yang kita lakukan ini safar yang mendatangkan kebaikan, safar yang menambah ketakwaan, safar yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika kita pulang dari safar nanti sampai dalam kondisi sehat walafiat, tidak terjadi sesuatu apapun yang tidak kita inginkan di perjalanan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Semoga kita diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan kita bisa bertemu di bulan Ramadan pada tahun ini. Kemudian khususnya pada teman-teman kita semua, mari kita perbaiki kembali niat kita sebelum masuk bulan Ramadan. Karena yang paling penting di masjid nanti adalah kita semua, tim-tim masjid ini. Dan paling banyak sebenarnya kegiatan dan pekerjaannya, karena akan melayani banyak orang, melayani umat yang akan beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka berpotensi sekali kita ini akan dirusak niatnya. Jadi niat yang paling berpotensi yang akan dirusak oleh syaitan adalah kita orang-orang yang di masjid. Karena kita ini orang yang melayani mereka-mereka yang beribadah. Orang yang sedang melayani orang-orang yang beribadah itu sama pahalanya seperti orang yang mengerjakan ibadah itu. Dan setan tidak akan mungkin mau seorang hamba mendapatkan meraup pahala yang begitu banyak. Nah, makanya di antara hal yang bisa dilakukan oleh syaitan adalah dia akan ganggu niat-niat kita. Dia akan rusak niat-niat kita, sehingga apa yang sudah kita lakukan atau akan kita lakukan tidak mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat kami bagi kita yang akan lebih banyak beraktivitas di masjid, mari kita perbaiki niat kita, ikhlaskan niat kita, murnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilai-nilai dunia yang akan kita dapatkan, mudah-mudahan itu adalah sekedar bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tujuan kita pertama adalah melayani mereka para jamaah-jamaah untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Dan harapan kita, apa yang kita lakukan itu adalah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan yang kita lakukan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.